Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dunia ini ada beberapa tanaman yang dilarang ditanam di depan rumah menurut agama Islam. Alasannya sangat bermacam-macam, mulai dari penghambat rezeki dan lain sebagainya. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita mengetahuinya, tanaman apa saja yang dimaksud di dalam pandangan Islam itu. Sebelum menjelaskan tanaman apa saja yang tidak boleh ditanam di depan rumah, ada beberapa jenis tanaman yang boleh ditanam dan dapat berguna untuk menangkal segala aura energi negatif yang berkaitan dengan mistik. Tanaman tersebut ialah, yang pertama adalah tanaman jahe. Tanaman ini dipercaya bisa mengusir atau membuat makhluk halus tidak betah berada di lingkungan sekitar rumah. Yang kedua adalah pohon kenanga. Bunga kenanga memang bunga yang khas mengingatkan kita pada kuburan dan kematian, karena bunga kenanga yang hampir selalu ada dalam tiap taburan bunga di pusara makam. Pohon kenanga ini dipercaya banyak orang sangat efektif menangkal ilmu hitam yang dikirim ke rumah, seperti halnya ilmu sihir, santet, guna-guna, ilmu teluh, dan ilmu lainnya yang berkaitan dengan pusara partikel energi yang dapat membuat sepi atau matinya bisnis usaha atau bahkan mati orangnya. Yang ketiga adalah pohon talas besar. Pohon talas ini dipercaya mampu menjaga hunian dari pencuri. Pohon ini bisa membolak-balikkan hati yang berniat mencuri atau bimbang dan tidak mantap. Ketika orang yang berniat mencuri masuk ke area rumah dengan tiba-tiba, pencuri tersebut hanya bimbang dan mondar-mandir lalu mengurungkan niatnya. Yang keempat adalah pohon kelor. Pohon kelor disebut sebagai pelindung terbaik, sebab pohon kelor ini bisa menangkal ilmu hitam, guna-guna sihir, hingga teluh. Tata letak tanaman ini, jika akan ditanam maka tanamlah di 4 sudut pekarangan rumah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikut inilah tanaman yang tidak boleh atau dilarang ditanam tepat di depan rumah menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah tanaman mirtus atau asam Jawa. Ada yang menganggap mirtus secara filosofi mirip dengan tanaman asam. Sebagai tanaman buah, nasib buruk dan tidak boleh dipelihara. Sebaiknya hindari tanaman ini dari rumah jika tidak menginginkan nasib buruk dan kemalangan atau hal-hal yang lainnya. Lalu yang kedua adalah pohon pinang. Ada beberapa orang masih meyakini bahwa pohon pinang ini dapat membuat sifat anak-anak pemilik rumah sulit diajari baik dalam pendidikan moral. Yang ketiga, tanaman mati. Selain mengurangi estetika atau keindahan rumah, tanaman yang sudah mati bisa membawa hal buruk bagi kehidupan kita. Jika ada tanaman yang sudah mati, lebih baik segera singkirkan dan bersihkan dari halaman rumah. Banyak orang yang percaya kalau tanaman mati membawa sial karena menjadi sumber unsur negatif dan kemalangan yang ada di rumah. Yang keempat adalah tanaman kaktus. Banyak orang beranggapan bahwa tanaman satu ini, yakni kaktusah, satu tanaman pembawa sial menurut Islam, karena bentuk tanaman yang berduri serta tumbuh di lingkungan yang minim air dalam situasi tertentu. Perlu diketahui, pada musim panas pohon kaktus mungkin saja tumbuh di kebun dikarenakan tanah cukup kering dan kurang lembab. Yang kelima adalah pohon kapas atau kayu randu. Pohon kapas ini termasuk salah satu tanaman atau tumbuhan yang membawa nasib buruk dan tidak baik, karena mudah menjadi perantara debu dan kotoran di rumah, serta menjadi sumber kemalangan dan kemiskinan. Tentunya kalau kita sering meninggalkan rumah dan rumah pun kotor serta tidak terawat, maka rumah bisa jadi tempat berkumpulnya makhluk halus. Kemudian yang keenam adalah mahkota duri. Tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah selanjutnya adalah tanaman mahkota duri. Hal itu karena mahkota duri punya duri yang sangat tajam yang berbahaya untuk orang-orang yang di sekitarnya. Mahkota duri juga diyakini bisa meningkatkan saraf dan ketegangan di dalam rumah tangga. Oleh sebab itu sebaiknya kita menghindari menanam mahkota duri di depan rumah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi beberapa tanaman yang tidak boleh ditanam di depan rumah menurut pandangan Islam karena dianggap dapat membawa energi negatif masuk ke dalam rumah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.